Halo, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kita sangat bersyukur kepada Tuhan di dalam kesempatan yang indah ini. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur melalui puji-pujian ini. Sebab kasih Allah tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Begitu besar kasihnya, sehingga kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian semusim berlalu.
kasih-Mu lebih luas dari samudera, kasih-Mu lebih tinggi dari langit biru. Itu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semuanya ini hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan, hanya oleh karena kasih daripada Tuhan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kesempatan ini Kau membuka jalan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau rindu untuk bersekutu Tuhan dengan kami. Dan biarlah lewat persekutuan pada saat pagi hari ini, hidup kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Hidup kami semakin menyenangkan hati daripada Tuhan. Itulah yang ingin kami lakukan. Inilah yang ingin kami kerjakan selama Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami hanya terikat oleh karena Tuhan, bukan oleh karena dunia ini. Inilah yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, orang-orang yang sudah Tuhan pilih menjadi milik daripada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini. Lewat ibadah ini kehidupan kami semakin diperbarui, kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan terjemahan kudus, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Kau urapi kami, agar pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun. Kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kalau Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kita gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan doa kami buka ibadah kami pagi hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kesempatan yang baik ini kita boleh melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Korban Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita boleh selamat dan boleh hidup. Sebab itu, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah kita yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita. Kita puji Tuhan dengan pujian Ku Pandang Salib. Pandang salib, Allah
pandang padamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama memuliakan. Kita puji Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya menerima firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan pujian yakin penebus. Meskipun aku melihat tangan yang terpaku, meskipun aku melihat kaki yang terpaku, meskipun aku lihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan meskipun aku melihat kampung yang tertinggal, meskipun aku melihat darah yang mengalir, meskipun aku lihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. Oh yakin dia walaupun dosaku, oh yakin dia berkuasa dari dirinya yang hidup dalamku. Yesus Juru meskipun aku lihat tangan yang terpaku, meskipun aku lihat kaki yang terpaku, meskipun aku lihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Meskipun aku lihat kaki yang tertinggal, meskipun aku lihat darah yang mengalir, meskipun aku lihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. Oh yakin dia menebus dosaku, oh yakin dia berkuasa dari dirinya yang hidup dalamku. Yesus Juru Selamat. Oh yakin dia menebus dosaku, oh yakin dia berkuasa dari dirinya yang hidup dalamku. Yesus Juru Selamat. Oh yakin dia menebus dosaku, oh yakin dia berkuasa
Bapa surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau berkenan atas kehidupan kami untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini, setiap pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, karena inilah yang dapat kami lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau nyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk menyatakan isi hati daripada Tuhan. Jika apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini tidak lahir dari keinginan manusiawi kami, namun setiap isi hati Tuhan itulah yang tersampaikan, jika boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, yaitu memilih hidup yang berbeda. Langsung saja kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang menentukan pilihan hidupnya. Dan itu sudah berlaku sejak manusia yang pertama, ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bebas untuk menentukan hidupnya, bebas untuk menentukan pilihannya. Hanya Tuhan memberikan satu hukum, ketika manusia itu ada di dalam Taman Eden, semuanya boleh. Buah-buah yang ada di dalam Taman Eden boleh dimakan. Namun ada satu saja yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu saja yang tidak boleh dimakan. Dan semua diizinkan untuk bisa dinikmati oleh manusia itu. Tapi rupanya manusia tidak bisa menentukan pilihan yang baik di dalam kehidupannya. Justru apa yang dilarang oleh Tuhan, itulah yang dilakukan, itulah yang dikerjakan. Walaupun sudah sekian banyak macam buah yang disediakan oleh Tuhan, hanya satu saja yang tidak boleh,
Tetapi justru itu yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika manusia itu ingin mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, tentunya Tuhan itu tahu, karena Tuhan itu Maha tahu. Mungkin ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa waktu itu Tuhan itu kok enggak mencegah itu? Ketika Hawa itu ingin mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, ya Tuhan tidak akan melanggar kedaulatannya, karena Tuhan sudah memberikan kebebasan dalam kehidupan manusia. Tetapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya, dan setiap orang akan menerima apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Dan itu bukan hukum perjanjian baru, itu sejak manusia itu dalam Taman Eden. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Mulai ada batasan umur. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia ada batasan waktu. Gak ada batasan umur, tidak ada sakit penyakit yang harus diderita oleh manusia. Sangat luar biasa rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia yang diciptakan itu. Bahkan dia diciptakan menurut gambar dan teladannya. Tetapi manusia tidak bisa memilih sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia melanggar akan hukum Tuhan, maka diusirlah manusia itu dalam Taman Eden. Jadi mulai ada sakit penyakit, mulai ada penderitaan, mulai ada kematian. Itu yang harus ditanggung oleh manusia akibat pilihan yang dia ambil itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu tetap berlaku sampai hari ini. Ketika kita salah memilih, ketika kita tidak bisa menentukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, pilihan hidup kita ini, kita harus menanggung konsekuensinya dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita ini masih hidup, marilah kita menentukan pilihan kita yang terbaik. Karena di balik kematian kita sudah tidak bisa menentukan pilihan lagi, kecuali kita harus hanya menerima apa yang sudah kita lakukan, menerima apa yang kita kerjakan, menerima apa yang sudah kita pilih ketika kita hidup. Jangan berpikir nanti saja. Seringkali banyak orang itu menunda kesempatan, banyak orang menunda waktu, nanti saja. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Minggu depan mungkin masih ada, bulan depan masih ada, kita belum tentu ada. Menentukan pilihan bukan besok, tetapi hari ini. Dan setiap apa yang kita lakukan memang mengandung resiko. Ada resikonya. Kalau orang jalan, ya bisa tabrak kendaraan. Kalau saudara naik sepeda motor bisa tubrukan. Kok jangan melakukan seperti ini? Orang makan saja ada resikonya. Beberapa waktu yang lalu, ya ada anak yang menelan biji rambutan langsung mati. Itu hanya makan pun ada resikonya. Beberapa waktu yang lalu istri saya juga begitu, makan tape ketan. Ya mungkin nilainya tapenya itu 1.000, tapi di dalamnya itu ada serabut korahan yang dari stainless itu nyantol di tenggorokan, jadi sakit. Ya pertama itu kita punya pikiran mungkin itu lasnya, ya, nyanggrok di sini. Tetapi kok tidak sungguh-sungguh sudah diminumi air hangat, teh hangat, tidak sungguh.
Ya untungnya itu nggak turun ke bawah aja, lalu bawa ke Gatot, rumah sakit Gatot. Rumah sakit Gatot saja loh nggak sanggup. Lalu menyarankan ke dokter spesialis THT. Dia mau nggak mau melangkah ke sana, karena rumah sakit saja nggak bisa nangani. Walaupun hanya serabut yang nol di sini, bawa ke THT. Spesialis THT untungnya waktu itu masih buka. Kalau mungkin terlambat ini sangat membahayakan, apalagi kalau sudah masuk ke usus bisa dioperasi. Akhirnya dibawa ke dokter THT, diambil, pakai alat khusus diambil. Hanya ngambil itu 400.000. Hanya makan tape, ada resiko yang harus ditanggung. Hanya 1 menit ngambil 400.000. Iya. Jadi setiap tindakan, setiap apa yang kita kerjakan itu memang mengandung sebuah resiko. Tetapi orang yang hidup itu harus berani menanggung resiko atas pilihan yang ditentukan dalam kehidupannya. Kalau kita mempelajari kitab Kejadian pasal ke-6 ini, yaitu tentang kehidupan daripada Nuh, dikatakan di sana bahwa orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan. Mereka hidup di dalam kekerasan dan bahkan memilukan hatinya Tuhan. Sudah tidak mengenal perasaan daripada Tuhan. Apa yang dilakukan itu hanya menuruti keinginan hatinya. Apa itu yang dipandang baik hatinya, itulah yang dilakukan, walaupun itu memilukan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya perasaan, sama seperti kita. Tidak hanya kita yang punya perasaan, Dia itu bisa juga kita lukai hatinya ketika kita melakukan sesuatu yang jahat di matanya. Dan hanya keluarga dari Nuh saja yang dikatakan tadi hidup dalam kebenaran. Yang lain memilih jalannya sendiri, menentukan hidupnya sendiri, hidup di dalam kekerasan, hidup menyakitkan hatinya Tuhan, hidup memilukan hatinya Tuhan. Lalu pertanyaannya, siapakah mereka yang hidup seperti ini? Yang hidup dalam kekerasan, yang hidup memilukan hatinya Tuhan. Itu adalah orang-orang dari keturunan Kain. Saudara bisa pelajari nanti di rumah. Itu ada bedanya memang dari nenek moyangnya Nuh. Nuh ini bukan diturunkan dari Kain, tetapi Nuh ini diturunkan mulai dari Set. Ya coba dipelajari. Dan dalam akhir zaman di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu juga menunjukkan kehidupan yang rusak, yang tidak ada bedanya dengan kejadian pada waktu itu. Ya coba kita baca 2 Timotius ini. Rupanya apa yang terjadi di dalam zaman Nuh itu terulang kembali pada zaman Rasul Paulus ketika dia menasihati kepada Timotius untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan dosa itu terus berkembang. Dosa itu terus menjalar sampai hari ini. Orang-orang hari ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pada zaman Nuh maupun di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Akan saya bacakan. Ketahuilah ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengenakan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya jauhi bukan jauhi orangnya, tetapi perbuatannya. Ini bukan orang yang tidak beribadah. Ini orang yang beribadah kepada Allah. Namun ibadahnya itu hanya secara lahiriah saja. Akhirnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus dapat menunjukkan kalau kita ini orang yang beribadah kepada Tuhan memiliki satu kehidupan yang lebih baik dari yang lain, memiliki kehidupan yang berbeda. Ini sangat mengerikan ini. Kalau orang beribadah saja memiliki cara hidup yang seperti ini, apalagi kalau orang itu tidak beribadah kepada Tuhan. Ternyata ibadahnya itu hanya secara lahiriahnya, hanya fisiknya saja yang beribadah, tetapi hati dan jiwanya itu tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Dari tahun ke tahun menjadi anak Tuhan tetap tidak ada perubahan. Yang seharusnya ibadah ini menjadi satu sarana perubahan dalam kehidupan kita. Jadi gereja itu tempat untuk merubah kehidupan kita menjadi satu sarana yang dipakai oleh Tuhan. Gereja itu harus seperti bengkel. Ya, kalau masuk bengkel pasti mobil yang rusak. Kalau mobil yang baik nggak mungkin dimasukkan ke sana. Mobil yang rusak masuk ke sana. Pulang bagus. Tadinya mogok sekarang lancar. Tadinya peok sekarang sudah mulus lagi. Loh, gereja itu harus seperti itu. Dan kita harus memahami bahwa gereja itu seperti itu. Menjadi satu sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, untuk merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi pulang dari gereja, apa yang kita dapatkan lewat firman Tuhan harus merubah hidup kita. Dan kita sendiri harus mau berubah. Walaupun firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kita, kalau kita tidak mau berubah, kita pun juga tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Justru di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita harus tampil dan memilih kehidupan yang berbeda, yang tidak sama dengan dunia ini. Kalau mereka hidup dalam kekerasan, kita hidup dalam kelembutan. Kalau menjadi anak-anak dunia ini semua berontak dengan orang tua, berontak dengan pemimpin, kita enggak. Harus menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Kalau dunia menjadi orang-orang yang menjadi hamba uang, kita enggak. Kita harus menjadi tuan. Kita bukan diatur uang, tetapi uang yang harus kita atur. Sampai orang nggak bisa beribadah kepada Tuhan karena diatur uang. Karena melihat uang itu adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Kita memang hidup menggunakan uang. Uang itu hanya sebagai satu sarana, bukan menjadi tuan kita, yang kita harus tunduk. Nah, sehingga kita tidak memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah saya katakan, siapa mereka-mereka yang hidup di dalam kekerasan dalam zaman ini? Dia adalah orang-orang keturunan dari Kain. Dan Kain ini memang adalah orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Itu Kain.
Ketika ditanya oleh Tuhan, di manakah Habil adikmu? Apa jawabnya? Apakah aku ini menunggu adikku? Itu kepada Tuhan. Dia berani seperti itu. Ini kan sikap gak hormat, sikap yang berani, sikap yang melawan, sikap yang berontak kepada Tuhan. Nah, ini sebabnya garis keturunannya itu adalah menurunkan orang-orang yang seperti ini hidup dalam kekerasan. Tetapi berbeda dari keturunan Set ini. Coba terus. Ya, kita baca ayat ini. Mulai dari Set ini, waktu itu orang itu mengenal kepada Tuhan. Yang Kejadian pasal yang keempat. Ya, Kejadian pasal 4. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Keturunan dari Set ini. Saat itu tidak ada orang yang menyembah kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mulai dari Set ini. Kalau saudara pelajari pasal yang kelima ini, Set itu akan menurunkan Nuh ini. Dan berarti yang lain itu dari keturunan Kain, orang-orang yang suka memberontak kepada Tuhan, hidup di dalam kekerasan. Nah, ini sebabnya betapa pentingnya kita sebagai orang tua ini yang harus melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Ini mulai dari Kain, dari nenek moyang Kain, dari orang tua yang seperti ini akan melahirkan generasi yang memberontak kepada Tuhan, hidup di dalam kekerasan. Tetapi tidak demikian. Dari generasi Set ini yang melahirkan Nuh, menjadi orang yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Ya, marilah kita sebagai orang tua ini melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Kita perhatikan kehidupan rohani mereka. Dan seringkali kita sebagai orang tua, ya kadang-kadang hanya masalah pendidikan, bukan tidak baik, itu baik. Saya pun juga perhatikan masalah pendidikan. Ya, mungkin lebih baik saya tidak membeli sesuatu, yang penting anak saya bisa sekolah. Jangan keliru prinsipnya. Kadang-kadang ada orang tua beli rokok bisa, beli buku anaknya tidak bisa. Itu aneh ini. Menuntut anaknya sukses, menuntut anaknya baik, menuntut anaknya nanti memperhatikan, orang tuanya saja tidak mau memperhatikan. Nah, kita saat ini yang memiliki ya anak-anak yang mungkin ya, masih duduk di bangku sekolah, prioritaskan ini adalah generasi kita. Kita mempersiapkan generasi yang hidup di dalam kebenaran. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Tetapi jangan kita mengabaikan kebutuhan kehidupan rohani mereka yang harus dimulai sejak dini. Nah, itu sebabnya saya sangat cerewet kepada kamu. Kalau tidak disiplin sejak dini, nanti begitu terus. Cerewet harus tertib waktu. Contohnya seperti itu. Mengajak kaum muda, mengajak orang tua supaya anak-anak itu belajar tertib mulai sekarang ini di dalam kegiatan ibadah. Kalau sekolah saja lo bisa tertib, kenapa kegiatan ibadah kok tidak bisa? Bahkan sekolah kalau sudah masuk itu 15 menit sebelumnya anak itu sudah harus di kelas. Ya, tapi kalau ke gereja ibadah kurang 5 menit baru datang, doa berkat selesai. Ya, kita prioritaskan juga untuk masalah rohani, apalagi ini berkenaan dengan kekekalan. Jangan dianggap ini main-main. Kekekalan
bukan dongeng, bukan mitos, tetapi sesuatu yang real, di mana kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan Tuhan akan memberikan sesuatu menurut perbuatan. Mungkin kalau pemahaman saya, orang percaya itu memang pasti masuk surga, tetapi masalahnya kemuliaannya itu yang berbeda. Karena Tuhan akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Nah kalau sama kok enak, berarti Tuhan tidak adil. Coba kalau orang nggak setia kepada Tuhan dengan orang yang setia, terus kemuliaannya nanti sama, berarti Tuhan tidak adil. Karena kita akan menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah itu sebabnya marilah kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita bakar hati kita, semangat kita untuk berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya katakan kepada seseorang yang sudah mulai merosot, sudah bertahun-tahun dikerjakan, dia doa Senin tidak pernah absen, Rabu juga tidak pernah. Nah, beberapa waktu yang lalu barang aku mulai nggak datang, takut jadi. Saya datangi, walaupun tidak berbuat apa-apa di gereja, saudara setia itu sudah mendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya katakan begitu. Lalu usia semakin bertambah, malah dikurangi ibadahnya kepada Tuhan. Kapan lagi saudara akan beribadah kepada Tuhan kalau tidak kita lakukan sekarang ini? Kapan kita melayani Tuhan kalau tidak sekarang ini? Jangan nunggu nanti. Kalau sudah di rumah sakit, semua diselam kehidupannya mengatakan Pak Pendeta, doakan supaya saya sembuh, adalah sembuh melayani Tuhan. Apa nunggu diselam semua terus? Kita mengatakan kepada Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Kalau saat ini saudara sehat, kalau saudara saat ini masih bisa melayani, lakukan itu, jangan tunggu nanti. Lo getun saudara. Saudara nanti getun ketika kita menghadap kepada Tuhan dan semua apa yang kita lakukan transparan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melihat. Sebabnya kita sayang, betul-betul sayang ketika ya melihat bapak ibu kita yang sudah berusia lanjut malah semakin turun gitu. Semangatnya kepada Tuhan. Kondisi boleh turun, tetapi semangatnya kepada Tuhan ini tidak boleh mudah. Tidak boleh turun. Selama kita sehat, selama kita bisa berjalan, mari gunakan kesempatan itu untuk Tuhan. Gunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Mumpung kita bisa hidup, bisa mendoakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain ketika kita bisa mendoakan orang lain. Jadi kalau masalah fisik kan tidak pengaruh kalau kita berdoa kepada Tuhan, udah ada energi yang besar yang harus kita keluarkan. Saya sangat menyayangkan betul ya orang-orang yang sudah berusia tapi sehat tapi di rumah. Sebenarnya bisa melakukan doa, tetapi justru nonton TV. Nanti saudara sudah tidak bisa lagi. Nah, jual percintaan akan dunia ini harus kita tinggalkan. Bukan berarti tidak boleh. Saudara cari hiburan dunia ini bukan berarti tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita terikat. Kalau tidak jalan-jalan kakinya gatel, loh itu yang tidak boleh kan? Kalau tidak keluar kota, kepalanya pusing, nah itu yang tidak boleh. Keluar kota kalau kerja tidak apa-apa. Yang saya maksud itu keluar kota, ya rekreasi, gitu. Nah itu masih terikat namanya. Nah, saya tidak keluar kota, saya tidak jalan-jalan juga nggak pusing, nggak gatel kaki saya. Sebenarnya kalau saya gunakan jalan-jalan yang nggak jelas tujuannya, itu lebih baik tinggal di hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu jauh memberikan kesejahteraan dalam hidup saya.
Saya malah semakin tenang dalam hidup ini. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Daripada jalan-jalan yang nggak tentu arahnya, nggak punya tujuan. Ya sebabnya pada kita sebagai orang tua, marilah kita melahirkan generasi seperti Nuh ini. Yang diawali dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyembah kepada Tuhan. Jadi mengarahkan generasi berikutnya, generasi yang hidup di dalam kebenaran. Dan kita tidak menginginkan anak-anak kita terpisah dari Tuhan. Itu orang yang paling celaka. Terpisah dari pacar ini kaum muda ini sudah masalah. Cari lagi. Saudara di PHK yang ngeluh, ya kamu sih kalau di PHK itu terpisah dari pekerjaan saja bisa membuat Anda bingung. Apalagi kalau orang itu terpisah dari Tuhan. Hanya penderitaan yang ada di nikmat. Jadi kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada kita saat ini, yuk kita sebagai orang tua menjadi teladan. Tidak hanya perkataan, tidak hanya lisan, tetapi tindakan yang nyata yang kita tunjukkan, kita teladankan kepada generasi kita. Ya, puji Tuhan. Itu kehidupan Nuh, dikatakan tadi hidup yang tidak berjalan. Apa ada tantangan banyak? Nuh ini. Semua orang loh hidup dalam kekerasan. Semua orang hidup dalam hawa nafsunya. Apakah beratnya seorang diri untuk mempertahankan hidup yang tidak berjalan di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan dia bergaul dengan Tuhan. Oh, ini yang luar biasa. Bergaul dengan Tuhan itu ayatnya Kejadian 6 ayat 9 dikatakan di sana dia bergaul dengan Tuhan. Kok bergaul? Namanya bergaul itu mempunyai hubungan yang sangat intim. Bergaul, tidak ada waktu yang dia disia-siakan dalam kehidupannya. Dia selalu sediakan waktu untuk Tuhan. Ini namanya bergaul. Ya. Contohnya kalau anak-anak itu kalau punya teman akrab, dia bergaul, dia menyediakan waktunya untuk temannya, karena punya hubungan yang akrab, punya hubungan yang intim. Demikian pula ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, bukan kalau ada waktu, tetapi menyediakan waktu. Waktu itu miliknya Tuhan. Ya sekali saat kalau waktu itu diambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau jantung kita tidak berdetak, kalau tubuh kita terbujur kaku, sudah tidak ada kesempatan lagi. Sepinter apapun saudara, sekaya apapun, itu sudah tidak ada nilainya. Ketika tubuh kita terbujur kaku, kehormatan saudara pun juga hilang. Semua kekayaan Anda sudah berpindah di tangan orang lain. Syukur-syukur kalau mengelola itu dikelola dengan baik. Justru kalau kita hanya mewariskan kekayaan, bisa jadi rebutan keluarga, anak-anak bisa jadi musuh. Kalau tidak dibekali dengan hal-hal yang rohani yang membuat mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara tidak salah, firman Tuhan itu katakan orang benar itu meninggalkan warisan, tidak masalah. Tetapi warisan itu kan tidak hanya harta duniawi saja. Kalau itu yang saudara kerja supaya anak saudara bahagia, belum tentu. Bisa jadi rebutan di antara mereka ketika mereka tidak memiliki hati atau dasar yang takut akan Tuhan. Nah itu sebabnya berkali jadikan generasi yang akan datang, generasi yang hidup di dalam kebenaran, generasi yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
hidup yang seperti ini, memiliki pendirian seperti ini dan gak goyah imannya, gak terpengaruh cara hidupnya dengan yang lain, dan tidak hanya dirinya, tetapi juga anak-anak, 4 anaknya yang mendukung Noe. Ini luar biasa ini. Anak-anaknya mendukung kepada Noe ini. Orang yang takut akan Tuhan mendukung hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena orang tuanya yang membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak itu tidak dibiarkan begitu saja. Di tengah-tengah kondisi yang keras, orang-orang yang hidup memilukan hatinya Tuhan. Kalau ada anak-anak seperti ini luar biasa. Bisa membimbing, bisa mendidik anak-anak tidak terpengaruh dengan dunia luar. Itu anak-anaknya tidak terpengaruh dengan dunia luar, baik kepercayaannya maupun cara hidupnya, gaya hidupnya. Tidak terpengaruh, dia memiliki pendirian yang kuat, dia memilih yang terbaik dalam masanya dan berkenan kepada Tuhan. Mendukung. Jadi anak-anak kalau diarahkan perkara-perkara yang rohani, ya dukunglah. Ya dukung kalau orang tuanya sebagai seorang pelayan Tuhan, orang tuanya sebagai majelis gereja, dukung dan diikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Orang-orang saat itu sudah ngerti bahwa dunia itu akan ditenggelamkan karena mereka enjoy dengan kehidupannya. Loh sekarang ini kan banyak orang-orang yang tidak memahami bahwa dunia ini tidak hanya disediakan untuk air, tetapi akan dihabiskan oleh api. Itu dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Kan banyak orang nggak tahu, tetapi happy aja walaupun hidup dalam kekerasan, walaupun hidup dalam hawa nafsu, tetapi seolah-olah tidak ada apa-apa dalam hidupnya, nggak apa-apa sekarang ini. Tetapi dibalik nggak apa-apa itu, nanti Tuhan akan pasti harus memperhitungkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup dalam berat habis para hubungan Tuhan, tetapi yang selamat untuk bersama anak-anak. Mari kita perhatikan keluarga kita. Ya, Tuhan sebenarnya tidak ingin membinasakan ciptaannya, tetapi mereka nggak mengerti akan kasihnya Tuhan, nggak mengerti akan kemurahan Tuhan, sehingga mereka harus dilenyapkan. Ya marilah kita pagi hari ini memilih yang terbaik seperti Nuh dan keluarganya, tidak hanya dirinya, keluarga. Mari kita bersama-sama kita perhatikan keluarga kita tetap hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Ya kita pujikan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dan pikul dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan berjamaah duduk silakan untuk mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya, mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami itu. Ajari kami memiliki satu kehidupan, memiliki pilihan yang berbeda dengan dunia ini. Walaupun mereka hidup di dalam kekerasan, memuaskan hatinya, namun tidak demikian di dalam kehidupan kami. Kami ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup yang tidak bercelah di hadapan-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran ini akan mengubah konsep kehidupan kami. Dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, tidak sebatas memahami dan mengerti akan kebenaran yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh melakukan apa yang Kau ingini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau sucikan hidup kami dengan kuasa darah-Mu, dan layakkan kami sebentar lagi untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan dalam persekutuan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Enggak pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tetap kita berikan pujian. Saya sudah sebentar balik berdiri. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang seharusnya kita masuk dalam kebinasaan, tetapi Tuhan merebut kehidupan kita, memindahkan hidup kita lewat kematiannya dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanan ini. Hati kami melipat dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Kau mengingatkan kembali atas kehidupan kami lewat pengorbanan di atas kaum salib yang kami wujudkan saat ini lewat perjamuan kudus yang sudah kami nikmati pada saat ini. Kami boleh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Kau terus menuntun hidup kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami ingin menyenangkan hati ya Tuhan. Dalam waktu yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan satu kali. Namun kami ingin hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, ada pertanyaan saya undang untuk balik berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk berkat yang sudah melimpahkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk saudari kami Devi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tak lupa kami serahkan untuk saudara Eskiel yang saat ini juga terganggu kondisi kesehatannya. Mari Tuhan pelukkan tangan kuasa-Mu, jamah saudara kami ini di dalam nama Yesus Kristus.
disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan yang ajaib. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit saat ini, kiranya Tuhan melawat mereka. Secara khusus kami berdoa untuk baby saudara kami Andika dalam tangan-Mu yang saat ini masih dalam proses kesehatannya. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Tuhan Kau menjamah tulang-tulangnya, menjamah jantungnya, menjamah paru-parunya, supaya anak ini semakin kuat dan boleh tinggal bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biar Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat keluarga dalam Tuhan kami serahkan. Tuhan Kau menolong, Tuhan buka jalan, Kau memberkati, pakai orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Tuhan Kau memberikan hikmat, memberikan tuntunan dan bimbingan, sehingga dapat membawa bangsa ini lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan mengimbau setiap masyarakat untuk melakukan protokol kesehatannya. Kami percaya dengan upaya ini, negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Kami menyerahkan ke saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan Ibu Mestia, untuk Saudara Nilam, untuk Pak Andri, untuk Ibu Harini, untuk Bapak Nurwakid, untuk Saudara Cameron, untuk Nelson. Kami serahkan untuk Ibu Titus, untuk anak kami Claudia, untuk Hana Tenasa. Kami serahkan Ibu Indah. Kami serahkan Bapak Oni Kristiawan, untuk anak Timothy, untuk anak Tristan, untuk anak kami Esther ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan perpanjangan umur, berkati dengan kekuatan kesehatan, dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Dan biarlah lewat perpanjangan umur ini mereka semakin setia, semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan untuk Ibu Dini, kami serahkan untuk Ibu Dinda dalam tangan-Mu yang masih menanti kelahiran putranya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan nikah mereka, rumah tangga mereka dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Demikian pula untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi. Berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non akademisnya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggal ke tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.